sini. Nah, udah semangat banget Mas Adam pengen di makeover. Waduh, waduh, waduh. Makanya gini, biar nggak kelihatan Sini ya umur kita. banget gitu. Kita lihat ya, Kak Wanda di sini sudah ada beberapa item fashion yang akan digunakan sama Mas Adam. Kira-kira jadi berubahnya kayak apa nih penampilannya? Nah, penasaran kan? Banget. Tapi jangan lupa ya buat yang di rumah nih, ayo dong bonsai, foto ya selfie. Di capture di depan TV, Yes. pas lagi Rumah Idaman Bener. tayang. Kali ini ada Bunda dan juga Om Indra dan juga Om Adam. Benar. Terus Kan? posting di Instagram kalian. Jangan lupa tag KANTV ya. Nanti kita kasih hadiah deh yang beruntung. Oke? Yes, dan hadiahnya Lumi loh. Lumi, nah, buat Bu. yang di studio juga hadiahnya langsung bisa take away, bawa pulang. Tenang, udah ada uang di sini. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Rumah Idaman mah banyak hadiahnya. Lumi lah, kalau 100-200 kan bisa buat fashion, bisa buat beli topi atau kacamata. Tadi kacamatanya aja 75.000 loh. Keren ya, keren Iya, ya. benar. Nah, kita lihat nih, Mas Adam sedang di styling oleh Kak Wanda. Kita perhatikan ada beberapa yang diubah sepertinya ya. Jasnya itu diganti. Tapi bisa nggak sih, Bok? Itu kumisnya dipotong sedikit gitu ya? Waduh, jangan dong, Bun. Itu kan andalannya Mas Adam. Mas Adam tanpa kumis itu ibarat sayur tanpa garam. Oke, kita lihat apakah akan berubah penampilannya Mas Adam. Oh! Ya. Wow, lihat dong. Gayanya keren banget nih. Gitu Oke. loh. Nah, sudah. Hei. Kelewatan. Di situ lu. Kok lewat lu jauh banget nih, Mas Adam. Oke. Mas Adam, pose dulu ya, nanti kita bandingkan dengan foto before-nya. Coba, posenya sekarang lebih muda dong. Lebih Yang muda. gaya dong, yang gaya dong. Hep. Wow, Nah, keren loh. kelihatan nggak? Wow. Hei. Oke. Wanda, boleh dijelaskan apa yang diubah dari Mas Adam? Mungkin aku menjelaskan dari aku ngambil di sini Mas Adam, aku inspire-nya biar jadi rapper. Oh, rapper. Rapper. Jadi mungkin bisa rapper Hollywood atau misalnya ASEAN gitu. Karena Ini, nanti Dam. one day Ini, siapa tahu kan dangdut sama Mbak Inul bisa rappernya Mas Adam gitu kan. Jadi ya ini suatu collab yang baru gitu kan. Itu yang inspire. Rapper. Itu tadi apa? Rapper. Ini kayak penjaga gawang loh, kayak kiper. Gitu. Ini berarti lebih muda dan lebih stylishnya ke arah rap. stylish ke arah rapper gitu. Atau bisa juga biar kelihatan mukanya begini, Dam. Tuh. Nah. Wow, oke. Tuh. Nah, Nah. Kak Wanda, sekarang kita akan lihat ya bonsai. Nanti. Kenapa? Nggak kayak kenek gitu. Enggak dong. Ape Mas, Ape. Pondok Indah lepas bolos. Coba kita lihat ya. Ini before afternya. Foto sebelumnya adalah seperti ini Mas Adam. Kita lihat fotonya. Oke. Nah, kayak gini nih fotonya nih ya. Tadi kan gayanya tuh lebih ke cowok-cowok kue dan agak. Nah, tuh lihat. Sekarang samain gayanya dengan yang di foto Mas Adam supaya Coba bisa kita samain lihat. gayanya sama yang di foto tadi. Wow. Kita tanya penonton di studio ya. Bagusan yang sekarang apa yang tadi? Yang sekarang ya. Oh, Memang keren. seleranya anak muda kayak begini nih. Seleranya begitu. Ya. Berarti Mas Adam boleh bergabung dengan penonton. Sudah dah. Sudah. Bunda. Mau aja lagi. Coba kita lihat ya kalau Mas Adam jadi penonton kayak apa ya. Rumah Idaman. Sekali lagi, Rumah Idaman. Bikin nyaman. Kalau
Kalau penonton di rumah idaman mah bisa joget. Coba, lo. Kenapa sih? Ngobrol. Kok? Udah lama tadi. Bun. Maju, Bun. Apa? Bunda, ayo. Mas Adam nih bener-bener deh. Sama-sama hubungan kita kan. Jadi enggak ini ya, enggak apa, enggak bisa. Tadi disuruh ke sana, Nggak, disuruh ke sini. Mas Adam itu emang nggak bisa deket cewek cantik ya? Langsung kumisnya naik turun. Ya udah, Kak Wanda, terima kasih banyak ya udah Sama-sama. ngebantuin kita untuk styling di sini. Ya. Tapi aku belum. Boleh, karena kamu kan lebih udah ngerti stylist, kayak aku agak effort untuk stylistin kamu. Jadi aku cari dulu di sana, Siap. nanti aku kasih tahu kamu. Thank you, Thank Wanda you. Hara. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama Bunda. Baik, sini Kak. Yo. Udah makasih. Thank you banget ya, Ya, Wanda. sama-sama. Main-main lagi ke sini Iya. ya. Yuk sekarang lebih semangat lagi ngumpulin nyawa yuk. Thank you. Tangan kanan ke atas. Yai, tangan kanan ke Berdiri atas. semua. Tangan kiri ke atas. Kiri ke atas. Yuk goyangin yuk. Goyang ya. Tang ding ding tang ding tang ding ding tang dung tang ding ding tang dung tang ding ding tang dung tang ding ding tang ding dung tang ding ding tang ding dung ding tang ding ding tang ding dung ding tang ding ding. Masa? Kasih semangat kok. Tang ting ting tang tong, tang ting ting tang tong. Kayak anak-anak itu. Masa semangat kayak sama anak TK? Ya asik dong, biar makin semangat. Musik! Woo! Balik. Kenapa? Mas Kamu Adam? cari kesempatan aja. Mas Adam kenapa, Mas? Mas Adam kenapa? Aku di sana tadi digangguin aja ya. Kamu yang gangguin, bukan dia yang gangguin. Oh ini ada tamu, ini ada Mbak Dena udah jauh-jauh tuh ke Singapura loh. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dena, makasih. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Balik. Ngapain kalian? Aku mau di sampingnya Denada loh. Aku duluan gitu loh. Gini loh, Mas Adam kan udah punya Mbak Inul loh. Jangan keras-keras. Duduk. Nah, jangan macem-macem. Kalau ada bintang tamu cantik, kamu duduk di sini ya. Biasaan. Dena apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Aduh. Indra apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Adam apa kabarnya, Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Mbak Inul, piye kabarnya? Apa kabarnya? Aku kabarnya apa, Mbak? Aku nggak fokus soalnya bojoku tadi rebutan di sini loh. Nih, aku enaknya manggil apa ya, Mbak, Ning, Yu, Ade, atau gimana? Panggil apa aja, panggil Dena juga boleh, Mas. Dena gitu aja ya? Iya, boleh. Kenapa? Pengennya manggil sayang ya? Tapi senang banget loh ngeliat Dena ini ya, karena tadi ketika tampil sama Bunda Inul sempat nge-rap dikit lagi loh. Senang banget aku, makasih ya. Boleh nge-rap di lagunya Mbak Inul. tapi kalau namanya Denada itu udah identik. Iya. Rap, Benar, udah identitasnya gitu. bener banget. Tapi katanya Mas Adam ini pengen tanya sesuatu sama Mbak Dena. Gimana, Mestinya Mas? begitu, Heeh. cuman Buka kacamata dulu. Kenapa? Gelap? kacamataku di mana ya? Tadi naruhnya di mana pertama Mas Adam? Tadi aku taruh di kepala. Di kepala. Iya. Lah sekarang kan kepalanya ada topi. Iya. Kacamatanya taruh mana? Terus aku pakai. Heeh. Terus Pakai. terus di kepala lagi. Heeh. Coba sekarang pakai lagi. Pakai. Nah, itu. Oh iya. Terima kasih loh udah mengingatkan. Lah dari tadi pakai, Mas. Dari tadi kacamatanya di sini, Mas. Repot ya. Ribet banget. Gimana? Mau nanya apa, Mas Adam?
Ini Mbak Dena, Iya Mas. ini kan sebagai juri koplo superstar. Iya betul. Gimana nih kemarin tuh pas audisi di Jogja? Wah seneng banget. Jadi kemarin tuh aku sempat datang langsung ke audisi offline-nya. Wah seru banget dan banyak banget karena memang kan sekarang musik koplo itu lagi digemari banget kan. Bukan cuma di Indonesia tapi udah sampai ke negara-negara lain di luar Indonesia kan cinta banget sama koplo sekarang. Tapi jujur aja ya, ngomong-ngomong masalah koplo. Ini sebenarnya koplo itu bukan ada dan tiada gitu. Iya. Sekarang dibilang viral itu bukan sekarang aja. Sebenarnya dari zaman aku waktu pertama kali Betul. fenomena dulu itu udah Iya, koplo banget. benar. Cuman kan memang ada pro dan kontra yang mengatakan bahwa koplo itu apa dan lain sebagainya gitu. Tapi memang sebenarnya sudah ada gitu. Betul, Dan betul. sekarang itu dengan gaya-gaya milenial, lagu iya. pop dibikin koplo, semua Benar, dibikin koplo ya benar. tetap seperti dulu aja. Cuma sekarang memang dunia udah berkembang ya musiknya ya. Betul. Jadi dan paling rame itu daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Iya, tapi sekarang mulai ke di Jakarta juga kita lihat semua juga udah cinta banget sama musik koplo kan dan apa namanya udah jadi ya tadi dibilang Mbak Inu fenomenal banget gitu. Benar banget. Jadi kita ngelihat kemarin tuh talent yang luar biasa banget yang ada di Jogja. Wah keren, suaranya bagus-bagus dan mereka tuh karena masih gini musik koplo sekarang kan udah anak muda juga udah Ya. seneng kan Iya, benar. gitu. Jadinya mereka punya flavor dan rasa mereka dan gaya mereka sendiri gitu. Aduh keren sih. Seru sih, identitasnya baru, modern, tapi musiknya musik koplo sebagaimana yang kita tahu dulu zamannya Mbak Inul fenomenal baru keluar Wow. itu ya seperti itu sebenarnya musiknya masih Beda. sama. Makanya stylenya kalau dulu fenomenalnya aku itu kan goyang koplo, goyang yang gimana. Tapi sekarang itu cuma cukup pakai sepatu cats ya. Terus pakai rok biasa aja ala-ala Jepang, rambutnya biasa gitu. Terus nyanyi pakai lampu-lampu kedip gitu. Udah jadi yang nonton 130 juta gitu. Wah, jadi Gak usah kita pakai tungguin goyang, nih. diem aja gitu ya. Benar. Udah gitu. Bunsai tungguin ya, nanti kita akan menemukan bintang baru di musik koplo. Nah, Koplo Superstar ini akan tayang di Antv mulai bulan Agustus. Keren! Dan Dena sebagai juri. Aku sebagai salah satu jurinya ya. Berarti nanti banget. sampai Agustus ini kan banyak kegiatannya nih, keliling Benar, Indonesia, benar. penjurian dan lain-lain. Iya. Aisyah gimana? Aisyah sih aku udah bilangin dari sekarang aku udah kasih tahu sama dia gitu bahwa nanti aku akan seminggu sekali akan ada live jadi juri koplo superstar Udah diizinin ya Mbak? udah diizinin Mbak ya maksudnya dia kalau diizinin sebenarnya enggak. Sebenarnya dia maunya selalu ngomong ibu kenapa sih harus pulang ke Indonesia? Kenapa nggak bisa di sini aja sama aku? Karena kan ya memang kan cuma ada aku. Ya, misalnya orang tuanya cuma ada Iya. aku di situ sama dia. Oh berarti Aisyah sekarang masih di Singapura? Masih di Singapura, alhamdulillah sudah sekolah dari mulai Agustus bulan Ibu tahun lalu. yang jaga siapa? Ibu? Yang jaga ada keluarga. Oh. Ada Ada keluarga keluarga, di sana, ya. Jadi dia memang sudah dari awal kita pindah ke Singapura, dialah yang udah membantu aku untuk menemani Aisyah. Alhamdulillah. Tuh. Tapi ini ada artikel kemarin itu katanya si Mbak nangis di pelukan dokter. Iya. Masih nggak percaya ternyata kemo cancer darah anaknya itu udah selesai gitu. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu memang alhamdulillah Aisyah sudah menyelesaikan protokol kemoterapi yang dilakukan Aisyah itu 2 tahun sampai 3 tahun. Nah kebetulan Aisyah waktu itu tergantung setiap anak beda. Ada yang 2 tahun selesai, ada yang 2,5 tahun selesai. Aisyah waktu itu hampir 3 tahun dia baru selesai protokolnya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Nah pada saat terakhir tuh kemoterapi terakhir itu aku datang hari itu Aisyah datang juga nggak membesar-besarkan, nggak biasa aja gitu ya. Seperti ya itu adalah hari kemoterapi seperti biasanya gitu. Kita datang begitu kita selesai terus dokter bilang, oke, dia bilang sudah ini sudah kemoterapi terakhir kamu udah selesai udah Sembuh. terus aku diem, aku masih diem tuh kayak Nggak masih yakin gitu. kayak masih kayak yang aku denger nih kayak ya Mimpi udah gitu ya? Iya maksudnya jadi aku biasa aja, aku diem aja. Udah selesai pas aku udah keluar bayar aku ketemu dokternya di luar. Terus aku tanya, dok ini maksudnya terakhir udah selesai berarti maksudnya dia udah selesai nih kemonya? Sudah dia bilang gitu. Itu yang kedua kali tanya aku masih Gak yakin. oh masih begitu doang gitu loh. Maksudnya aku tahu dokter ngomong kayak gitu cuma aku kayak nggak tahu bersikapnya emosinya gimana gitu. Udah selesai semua, aku udah selesai bayar, aku diam duduk di dalam nemenin Aisyah. Aku masuk keluar lagi, aku ketemu lagi sama dokter dokter Krista namanya. Saya bilang, dokter saya mau tanya deh,
maksudnya tadi dokter bilang, jadi abis ini Aisyah udah nggak ada kemoterapi lagi gitu. Maksudnya ini benar-benar udah selesai kemoterapinya.